Setelah dibujuk oleh dokter Bramandaru, akhirnya Kirana mau bertemu dengan Arka. Pagi itu, dengan dibantu perawat, ia membersihkan dirinya. Meski sudah rapi, namun wajahnya terlihat pucat. Mungkin semalaman ia kurang tidur. Semalam, Daru dan Arka tidur di ruang sebelah kamar Kirana yang terhubung dengan connecting door. Kamar itu sedang kosong. Daru dengan memanfaatkan koneksitas sebagai sesama medis berhasil meminjam ruang itu, tentu dengan tarif standar VIP sesuai ruangannya. Hari ini ia akan kembali ke Padang dan ia tak akan hadir pada pernikahanmu nanti. Temuilah dia barang sesaat. Turuti saja garis takdir, buat dirimu rileks dan nikmatilah saat nanti bersama Arka. Selalulah bersandar pada Allah yang akan selalu memberimu kekuatan. Daru mengusap-ngusap puncak kepala Kirana yang berbalut hijab. Kirana mengangguk pelan, menatap Daru dengan tatap sayunya. Dokter itu sudah sangat baik badannya. Entah bagaimana Kirana kalau dulu ia tak bertemu dengan dokter berhati malaikat itu. Kirana tahu bahwa Bramandaru mencintainya. Namun, walau ia tahu bahwa Kirana tidak membalas cintanya, Bramandaru tetap dengan tulus membantu Kirana di masa-masa sulitnya. Bahkan sekarang ia rela menjadi penghubung antara Kirana dan Arka yang notabene pesaingnya dalam mencintai Kirana. Kirana betul-betul angkat topi dengan jiwa besar sang dokter. Entah dengan cara bagaimana ia akan membalas semua kebaikan dokter itu. Terima kasih Mas Daru. Aku kuat karena ada Mas Daru. Allah kekuatan terbesarmu, tetaplah dekat padanya. Arka masuk ke ruang Kirana. Terenyuh hatinya melihat wajah gadisnya begitu sayu dan pucat. Kirana yang sejak kecilnya tak pernah mengecap kebahagiaan bersama ibu tirinya, lalu harus berjuang sendiri untuk membiayai sekolah dan kuliahnya. Sempat sesaat bersama Arka, ia menikmati kebahagiaan tanpa beban, menikmati sahdunya cinta mereka, dan tak perlu dirisaukan oleh masalah keuangan karena perusahaan Arka memberinya gaji yang sangat layak. Tapi kini gadis itu kembali didera sengsara yang entah kapan berakhir. Noda yang ditimpakan Raf pada dirinya membuat ia akan terikat entah untuk waktu berapa lama bersama pemuda itu. Arka mungkin akan ikhlas kalau saja Raf. Duduklah Mas, terdengar suara Kirana pelan membuyarkan ketergunannya. Arka duduk di kursi di samping tempat tidur gadis itu. Refleks tangannya meraih jemari Kirana, menggenggamnya, menciumnya dengan lembut sepenuh hati. Kalau saja tidak ada urusan hutang budi, tak akan dibiarkannya Kirana menikah dengan Raf. Kirana membiarkan jemarinya digenggam Arka. Sesungguhnya ia pun sangat rindu. Tak ada kata terucap. Arka menatapnya dengan lembut. Kirana menatapnya penuh rindu. Kirana tak menghindar ketika jemari Arka mengusap pipinya, hidungnya, puncak kepalanya. Ia ingin menikmati kebersamaan yang sesaat ini. Entah setelah ini akan seperti apa jalan hidupnya. Begitu dekatnya sang kekasih tercinta di hadapannya. Namun, harapan untuk hidup bersama sudah kandas. Sakit dan perih di serpian hatinya.
Selama setahun belakangan, Arka tempatnya bersandar kala ia lelah didera beban hidup. Arka menjadi sumber semangat hidupnya. Bersama Arka, ia merajut harapan masa depannya. Sejak kecil, ia hanya punya satu cita-cita, yaitu menjadi sarjana. Setelah itu, tak ada bayangan sama sekali baginya akan seperti apa masa depannya. Namun setelah bersama Arka, banyak impian dan harapan tumbuh di hatinya. Tapi kini tak tersisa sedikit pun. Raf sudah menghapus semua itu. Masa depan seolah tabir kelam yang sulit untuk disingkap. Hatinya meronta, ingin melawan takdirnya. Tak rela ia melepas kebahagiaannya dengan Arka. Tapi anak ini, anak yang tengah tumbuh di rahimnya, harus dilindungi dengan segala legalitas akan statusnya yang akan membuatnya kuat menghadapi dunia kelak. Setitik air bergulir dari sudut matanya. "Jangan menangis," Arka mengusapnya. "Maafkan aku, Mas. Kamu tak salah apa-apa. Tapi aku melanggar janji kita. Aku akan menikah dengan orang lain. Aku tak bisa menjaga diri. Aku ternoh." "Shh, diamlah. Sebentar lagi aku akan kembali ke Padang. Setelah ini entah kita bisa bertemu lagi, entah tidak. Jadi biarkan kita menikmati waktu kita." "Emas marah padaku." "Tidak, Emas membenciku. Aku mencintaimu, mencintai Nanaku, Kiranaku, sampai kapanpun itu. Walau nanti kita tak bersama, namamu tak akan pernah kuhapus dari hatiku." Kirana menggigit bibirnya, menahan isakan yang mengupal di dada. Diciumnya jemari Arka yang menggenggam tangannya sampai jemari itu basah oleh air matanya. Petugas masuk mengantar sarapan untuk Kirana. Arka cepat mengambilnya, dibantunya Kirana duduk. Dengan menaikkan sandaran tempat tidurnya sampai gadis itu merasa nyaman. "Aku suapin ya. Dulu kamu sering aku minta menyuapi aku makan saat kita di kantor. Kini aku ingin menyuapimu." Arka menyuapi Kirana sesendok demi sesendok tanpa kata sampai makanan itu habis. Arka menaruh piring dan gelas di meja pojok ruangan itu, mengelap bibir Kirana dengan tisu. "Aku harus pergi, sayang. Jaga dirimu baik-baik, jaga kesehatanmu, selalulah bahagia. Bila suatu hari nanti kamu mendapat masalah, jangan kemana-mana, datanglah padaku. Aku dan segenap cintaku selalu ada untukmu." Arka merengkuh kedua tangan Kirana ke dalam genggamannya dan mendekap di dadanya. Kirana tergugu dalam isakannya. Tadinya ia menyangka Arka akan marah-marah, akan membencinya, dan akan bersikap ketus padanya. Kirana sudah menyiapkan hatinya menerima kemarahan sang dosen pujaan hati itu. Namun Arka malah membuatnya lebih sakit lagi dengan persembahan cintanya yang tulus yang tak mungkin untuk dimilikinya. "Maafkan aku, Mas, maafkan aku. Pergilah, lupakan aku. Namamu akan selalu kusebut dalam doaku. Selamat tinggal." Arka mencium kening Kirana, lalu tanpa menoleh lagi, ia meninggalkan kamar itu. "Mama dan Papa Alfian, aku memang tak mungkin membalas jasa kalian yang telah membesarkan aku semenjak orang tuaku meninggal. Namun, semoga pengorbanan cintaku ini Allah catat sebagai baktiku pada kalian."
Raf buru-buru menghindar dari pintu ruang rawat Kirana ketika dilihatnya Arka melangkah keluar ruangan itu. Sudah sejak tadi ia berdiri di situ menyaksikan Arka dan Kirana yang sama-sama terluka akibat ulahnya. Perasaan bersalah menggunung di hatinya. Dua orang yang disayanginya telah terluka sangat dalam akibat perbuatannya. Ia melangkah gontai meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba, bruk, bahunya ditarik dari belakang dan sebuah pukulan hinggap di rahangnya. Raf terjungkal, tidak menyangka akan mendapat serangan tiba-tiba. Sambil memegangi rahangnya yang serasa remuk, ia berusaha duduk di lantai sambil memandang Arka yang menatapnya sedingin es. Arka berlalu begitu saja membiarkan Raf yang masih terduduk di lantai. Firda dan Alfian yang tengah berbincang dengan dokter Bramandaru tak jauh dari situ segera menghampiri Raf. Firda mengulurkan tangannya membantu putranya berdiri. Hatinya tersayat melihat dua anak lelaki saling berseteru. Padahal selama ini mereka berdua saling sayang dan saling support. Firda dan Alfian baru semalam datang dari Padang. Ia sangat khawatir mengetahui bahwa Arka diam-diam ke Bandung untuk menemui Kirana. Ia semakin cemas mendengar Kirana sampai pingsan saat bertemu Arka. Namun mereka tak bisa buru-buru berangkat ke Bandung karena tiket pesawat yang tersedia hanya untuk penerbangan sore hari. Sambil menuju ke bandara sore itu, Firda menghubungi Raf. Ia mengatakan bahwa Kirana sedang dirawat di rumah sakit dan minta putranya itu pulang ke Bandung. Kamu berangkat sore ini ke Bandung. Jemput mama dan papa di Hussein Sastra Negara. Nanti ke rumah sakitnya bersama-sama mama dan papa ya. Kamu jangan sendirian ke rumah sakit menemui Kirana. Firda mewanti-wanti berpesan. Ia tak ingin ada masalah kalau Raf langsung ke rumah sakit dan bertemu Arka di sana. Sejak kejadian tragis itu, Arka belum pernah bertemu Raf. Paginya, baru mereka ke rumah sakit. Sebelum masuk ke ruang rawat Kirana, dokter Bramandaru mencegat mereka dan mengatakan bahwa Kirana sedang bersama Arka di dalam. Ibu dan Papa Alfian, Bramandaru mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Saya dokter Bramandaru, sahabat Kirana. Sekarang Arka sedang di dalam bersama Kirana. Beri mereka waktu sejenak. Sebentar lagi Arka akan kembali ke Padang. Dia sudah berjanji tidak akan berbuat aneh-aneh. Ia sudah ikhlas dengan pernikahan Kirana. Firda dan Alfian menuruti saran dokter Daru. Mereka berbincang-bincang di kursi tak jauh dari ruang rawat Kirana. Mereka sama-sama terkejut ketika tiba-tiba Arka keluar dan mendekati Raf yang berdiri tak jauh dari mereka, lalu melayangkan pukulan pada adiknya itu. Bersambung.